Sebenarnya kalau kejadian itu banyak ya Pak ya. Kejadian demi kejadian itu sebenarnya nggak cuma sekali dua kali saja, cuman yang ada beberapa yang sangat terkesan gitu. Menurut saya itu yang begitu benar-benar efeknya nyata gitu loh Pak. Ya sebenarnya semua nyata ya, cuman ya itu tadi kembali yang benar-benar berkesan itu tadi. Pernah ada seseorang yang berusaha menjatuhkan saya. Beliau ini benar-benar, nah setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian orang tersebut itu mengalami peristiwa yang ya katakanlah yang tidak enak lah, yang tidak beliau inginkan gitu ya. Hai, halo apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara. Kembali kita berjumpa dalam Inspiratif Talk Show. Dan kali ini kami akan menyajikan satu tema yang sangat menarik tentang ilmu tenang. Wah, apa ini ilmu tenang ya? Ya, ilmu tenang dulu orang lebih banyak mengenal ini sebagai ilmu kejawen ya. Kenapa? Karena itu lebih sering dikaitkan dengan topik-topik pembicaraan orang tua gitu ya. Nah, di dunia kejawen atau ini juga bisa dibilang sebagai budaya yang sudah turun-temurun, itu kan kalau misalnya kita sedang mengalami masalah gitu kan seringnya disarankan untuk tenang. Nah, kemudian juga ketenangan ini membawa batin yang damai gitu. Nah, di luar itu ternyata penyikapan kita terhadap kejadian yang menimpa kita atau yang di hadapan kita itu ada pengaruhnya terhadap ending atau rangkaian kejadian berikutnya dari waktu setelah kita menyikapinya. Gimana? Belum jelas ya? Nah, kalau belum jelas nanti kita simak saja perbincangan saya dengan salah seorang anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang barangkali bisa memberikan inspirasi dan juga hikmah seberapa penting ilmu tenang ini dan bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan ilmu tenang ini. Ilmu tenang itu mungkin bisa dibilang seperti air ya. Air itu kan dia dengan ketenangannya dia bisa menghanyutkan meskipun tampaknya arusnya itu tidak terlalu deras, dan dia juga pintar menerobos celah-celah sehingga halangan-halangan yang ada di depannya itu mampu dia lewati. Nah, apalagi ya nanti banyak yang bisa kita perbincangkan. Dan ilmu tenang ini juga sebenarnya berkaitan dengan vibrasi ya. Ketika orang sedang menghadapi masalah tertentu dan dia bisa menjaga vibrasinya, itu akan berdampak pada ending dari kejadian yang dia hadapi. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan salam kepada Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Nah, langsung saja kita akan menuju ke Pati, Jawa Tengah untuk mengajak berbincang salah seorang anggota keluarga RSN di sana, yaitu Ibu Yayah. Assalamualaikum Bu Yayah. Waalaikumsalam Pak Afsan. Ya, apa kabar Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Yayah ini kesehariannya di Pati, ini punya usaha make up ya, namanya Devia Makeup. Wah, udah terkenal di sana. Dan ternyata semenjak bergabung di RSN banyak sekali yang beliau dapatkan, terutama ketika melayani klien atau pelanggan atau pada saat dia memake up pengantin dan juga siapapun lah yang menggunakan jasanya untuk mempercantik dan juga memperganteng gitu ya. Nah, nanti ada cerita yang menarik dari Bu Yayah pada saat beliau make up atau menggarap kliennya sehingga ternyata luar biasa. Ya, sabar ya, nanti akan kami tampilkan cerita beliau. Ya, Bu Yayah, malam ini kan kita mau ngobrolin tentang ilmu tenang ya. Yang pesannya adalah berhati-hatilah menyikapi satu kejadian karena reaksi kita terhadap apapun yang sedang kita hadapi itu akan berdampak pada ending atau akibatnya gitu.
Nah, Bu Yaya kan pernah cerita tuh tentang pengalaman-pengalaman hidup yang ketika dihadapi dan disikapi dengan tenang itu dampaknya baik untuk diri sendiri. Nah, Bu Yaya bisa ceritakan bagaimana pandangan Bu Yaya dengan hal tersebut? Apa kejadian yang dulu pernah dihadapi begitu sehingga ilmu tenang ini sangat dibutuhkan gitu? Sebenarnya kalau kejadian itu banyak ya Pak ya, kejadian demi kejadian itu sebenarnya nggak cuma sekali dua kali saja, cuman yang ada beberapa yang sangat terkesan gitu menurut saya, itu yang itu benar-benar efeknya nyata gitu loh Pak. Ya sebenarnya semua nyata ya, cuman ya itu tadi kembali yang benar-benar berkesan itu tadi. Pernah pernah ada seseorang yang berusaha menjatuhkan saya gitu. Seseorang yang menjatuhkan saya, beliau ini benar-benar istilahnya selama ini tuh sama saya tuh seperti perang dingin gitu. Itu tapi pas waktu saya tahu kalau dia sering menjelek-jelekan saya itu, ini saya nggak respon, saya cuma diam. Tapi ya diam dalam arti bukan ini ya Pak, bukan mendoakan yang jelek-jelek juga, bukan berarti saya dendam atau gimana ya, saya ikhlas aja. Cuman dalam hati itu saya sempat ngomong seperti ini, apapun yang kita ucapkan itu pasti akan kembali pada diri kita. Nah itu kan pelajarannya di RSN kan seperti itu, yang sering Pak El share di grup itu kan seperti itu. Nah setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian, orang tersebut itu mengalami peristiwa yang ya katakanlah yang tidak enak lah, yang tidak beliau inginkan gitu ya. Ya kalau kasarannya ada musibah yang nggak ya serius gitu, seperti itu. Ya kita sih kalau saya sendiri, kalau saya pribadi sih ya ada rasa kasihan, cuman ya nggak apa ya, maksudnya nggak nyumpain, nggak mengumpat gitu loh Pak, maksudnya itu. Ya saya terima aja, legowo aja. Cuman itu tadi saya selama di RSN itu setiap mau ngomong yang kita nggak inginkan itu selalu ini Pak, saya kontrol gitu. Saya kan apa ya, semesta itu kan menarik apa yang kita omongkan berulang-ulang kan, seperti itu toh Pak. Iya betul. Wah luar biasa ya. Jadi Bu Yaya tidak punya niatan untuk membalas, tidak mendoakan yang jelek untuk orang yang menjelekkan beliau, tetapi ternyata ada balasan ya dari semesta. Ini mungkin bisa disebut sebagai hukum resonansi. Ya, ketika seseorang melakukan sesuatu, itu akan berbalik ke dalam dirinya, menimpa dirinya. Ya, oke. Ini sudah sangat dipahami ya oleh member RSN, karena motivasi dan pesan seperti ini sudah sering disampaikan di grup, bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu pula yang akan ditarik dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apa yang kita lepaskan, itu pula yang nanti akan memantul kembali ke diri kita. Sehingga ketika tadi ada cerita kejadian orang yang menjelekan orang lain, ternyata kejelekan itu kembali ke orang yang melakukannya. Ya, hukum resonansi ya. Luar biasa, itu ternyata yang disebut ilmu tenang ya. Di mana letak tenangnya? Nah, terletak tenangnya adalah ketika kita menghadapi kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita cukup diam aja, karena semesta yang akan bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di semesta. Gitu ya Bu Yaya ya? Iya Pak. Nah, memangnya Bu Yaya dulu sebelum join di RSN tidak seperti itu? Lebih reaktif, gampang emosi? Kalau sebelum di RSN itu memang
ini ya Pak ya, emosinya selalu meluap-luap seperti itu, selalu tidak terima dengan perlakuan orang lain gitu ya, selalu menuntut orang lain untuk ini apa ya, bersikap baik saya gitu. Kalau sekarang itu kebalikannya, mau apapun orang itu yang penting saya harus bisa bersikap baik dengan semua orang. Wow. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Ya. Itu butuh satu kelapangan hati ya untuk bisa sabar, tidak reaktif gitu ya. Karena Bu Yayah ternyata percaya kepada sistem semesta atau hukum alam ya Bu ya. Jadi kita ngapain juga repot-repot mendoakan orang agar celaka atau mendapat balasan, nggak didoain juga. Hukum alam itu berlakunya pasti, sistematis dan otomatis ya Bu ya. Keren ya, sudah Iya, Pak. dipraktekkan.